dengan kemiskinan, dan bahkan banyak yang bercita-cita anaknya supaya menjadi pegawai. Itu akan kita pupuskan karena petani sebetulnya bisa menjadi kaya atau menjadikan petani milioner. Itu program kami dari PT HCS. Karena kenapa petani bisa menjadi milioner atau kaya? Karena pertama, petani tanpa beli pupuk. Yang selama ini petani kita selalu diumbang-ambingkan dengan harga pupuk. Bagaimanapun kalau kita berusaha dengan mengandalkan pabrikan, kita akan ditakar dengan hasil. Kalau di sini petani tanpa beli pupuk, otomatis hasil akan lebih meningkat. Yang kedua, petani kita bisa tanpa matun atau tanpa nusuk. Dan untuk peternaknya yaitu tanpa ngarit, tanpa angon, dan tanpa berbau kotoran. Dimana selama ini petani itu atau peternak biasanya ya tidak mau itu karena ya itu ngarit, angon, dan berbau kotoran. Itu akan dihilangkan dengan PT HCS dengan program kita. Dan yang lebih spektakuler, petani di sini bisa gajian tiap bulan. Karena yang di sini yang berbicara adalah teknologi, di mana teknologi yang kita namakan adalah teknologi mikrobametrik. Yang di sini yang namanya teknologi itu yang lama bisa menjadi cepat, yang sukar menjadi sulit. Maksud saya lebih mudah. Itu adalah contoh. Dulu kita akan mengirim suatu kabar di Jakarta, itu kita harus menunggu 3 hari atau 2 hari paling cepat. Tapi kalau sekarang kita mau bilang A, Jakarta sekarang pun juga bilang A. Itu adalah hasil dari teknologi. Teknologi kita adalah teknologi mikrobametrik, di mana di dunia ini baru ada orang 8 yang baru menguasai. Salah satunya adalah guru besar kami, yaitu Dr. Kani Silmani, yang aslinya dari Pakistan, yang dulu adalah tim ahli pertanian dan peternakan PBB. Nah, di zaman Orde Baru atau zamannya Presiden Bapak Soeharto, itu orang-orang yang pandai atau yang pintar pasti disuruh ke Indonesia untuk membuat laborat atau sebuah riset. Kalau dulu Dr. Kani Silmani adalah tim ahli pertanian dan peternakan PBB, disuruh ke Indonesia, disuruh mendirikan yang namanya Tapos. Dimana setelah Tapos itu kita tahu dibakar karena politik, terus beliau lari ke Thailand, makanya semua yang serba pertanian maju apa-apa Thailand. Ya. Makanya bagaimana harus ketemu dengan manajemen HCS, diajak kembali ke Indonesia, dia mau. Alhamdulillah mau, tapi dengan syarat yaitu ilmunya tidak boleh dijual. Makanya ini teknologi ini akan kami sampaikan pada Bapak Ibu semuanya supaya pertanian kita bisa meningkat. Dan semua harus ada yang namanya usaha, itu harus ada yang namanya kepastian. Tema kita namakan pertanian berkelanjutan dengan formula bioorganik. Biasanya petani itu kalau sudah mengenal nama organik itu sudah lemes. Karena biasanya dengan organik itu produksi itu pasti akan turun. Ya, kalau itu produksi di luar sana atau dengan teknologi metode. Kita ingat, kita pakai teknologi metrik, jadi langsung bisa up atau naik. Kenapa kita bicara dengan formula bioorganik? Karena PBB itu sudah memberi warning kepada semua negara, di mana 2017 pertanian itu harus sudah organik. Kalau kita tidak dengan organik, kita juga akan ketinggalan, atau dengan pasar bebas kita akan semakin ketinggalan. Di mana warning dari PBB, negara mana dari 2017 kalau masuk dengan kimia itu akan diembargo. Kita tahu sendiri di mana negara Irak, yang negara kaya saja, itu diembargo PBB 1 tahun sudah lumpuh. Apalagi negara kita yang baru berkembang, nanti kalau diembargo pasti tambah repot. Makanya pemerintah Indonesia memberi warning kepada semua petani kita
yaitu 2014 harus sudah organik. Contoh mudah, dulu bantuan kimia dan kimia akan selalu kita dikasih dengan banyak, tapi sekarang sudah mulai dibatasi. Mulai mungkin SLPTT, FDKK dan yang lain bagi petani yang dapat bantuan itu selalu dikurangi. Dan contoh yang sangat signifikan, dulu ada namanya pabrik petrokimia, sekarang tidak ada, adanya petroganik. Makanya silakan Bapak Ibu kadang tani, Anda mau tidak mau, suka tidak suka, tahun 2014 harus sudah organik. Kalau Anda mau mulai sekarang atau besok dengan dipaksa. Kita tahu sendiri dengan kimia dan kimia apa peningkatan hasil kita. Cuman peningkatannya yaitu modal kita tambah terserap dan tanah kita semakin rusak. Visi misi HCS. Visi misi HCS ibaratnya rakitan klungsu itu HCS juga pengen udu dengan negara kita. Yaitu pertama, mempersiapkan masyarakat SMS. SMS itu adalah singkatan, bukan dengan main HP itu, tapi singkatan dari masyarakat Indonesia harus sehat. Sehat di sini adalah petaninya atau SDM-nya atau orangnya dulu. Nanti kita kupas satu per satu. Yang kedua, petani Indonesia harus mandiri. Kenapa harus mandiri? Karena selama ini petani kita itu yaitu selalu menjadi objek, di mana kita mau bertanam, pupuk langka, mahal, baru setelah kita panen harga murah dan seterusnya. Bahkan untuk peternak, kita kadang berternak 1 tahun, bahkan 1,5 tahun, kita aja dari hasilnya bahkan kita kalah dengan yang 1 hari dengan belantiknya. Itu untuk petani dan peternaknya. Dan yang ketiga, untuk peternaknya harus sukses. Nah, dimana bagaimana nanti akan saya ceritakan bagaimana kita dengan modal 1 cempe saja nanti 2 tahun Anda bisa beli mobil Grace ya baru dengan sistem cash. Kalau 3 tahun Anda bisa langsung bisa miliarder. Nanti bisa saya sampaikan di belakang. Makanya di sini masyarakat Indonesia harus sehat, mandiri dan sukses, kita singkat SMS. Kenapa tidak dibalik? Sukses, mandiri, sehat. Kalau kita sukses dulu, tapi kalau kita sakit-sakitan, siapa yang menikmati? Kita tidak enak. Makanya ada suatu kata-kata bijak, sehat adalah karunia terbesar setelah iman, seperti itu. Tidak hanya dengan tanah, bahkan tubuh kita. Kalau selalu dengan kimia, obat-obat kimia, kita juga akan semakin rusak seperti tayangan berikut ini. Kanker, gangren diabetes, asam urat, gula atau kencing manis, bahkan stroke. Itu akibat kita sering mengkonsumsi obat-obat kimia, sidik-sidik obat kimia, sidik-sidik suntik, itu akan mengubah seperti itu. Karena kita selalu dengan kimia, bahkan obat itu sebetulnya belum ada obatnya, cuman meredakan saja. Padahal di sekitar kita itu sudah masih banyak sekali obat-obat yang sangat murah meriah yang tidak perlu beli. Contoh yang sangat mudah adalah orang-orang yang buncit, perutnya buncit maksud kami. Itu pasti yaitu kolesterolnya tinggi, mudah masuk angin, dengkulnya ngedok-ngedok. Ya, itu karena apa? Karena empedu kita itu ibaratnya seperti selang itu, selang air itu karena banyak airnya terus itu pasti ada pengeraan. Gitu. Itu lama kelamaan nanti akan menjadi yang namanya batu empedu. Nah, ya, ataupun nanti lama kelamaan kalau kita selalu kimia pasti kena asam urat. Kerap masuk angin dan yang lain. Itu karena itu. Padahal obatnya sangat murah sekali. Yaitu contoh, salah satunya yang sangat murah. Kita ambil 3 helai daun sukun yang masih hijau. Ya, nanti kita rajang kecil-kecil, terus diisiskan saja, kasih 7 gelas air, digodok sampai umut, terus diminum untuk 1 hari. Kalau ingin yang senang manis ya bisa tambah madu atau gula aren. Itu akan
memperbaiki empedu kita. Bahkan batu empedu aja bisa hancur. Nah, kalau seperti itu, daripada Anda operasi 150 juta, nah kalau untuk beli daun sukun mungkin sepekarangannya. Contoh lagi, Indonesia yang maha murah dengan masyarakat kita atau rakyat kita atau dengan kita, yaitu kalau yang tadi sudah setelah buncit, sekarang yang orang-orang yang kadang boyoke kerep pegel, bumbunya kerep pegal, ya kan? Itu sebetulnya karena ada yang namanya pengerahan di empedu, maksud saya ginjal. Karena apa? Itu kurang minum, ya, terlalu banyak duduk, itu biasanya punggungnya selalu pegal. Itu kalau operasi itu ya 80 juta. Padahal obatnya sangat mudah sekali. Itu ambil daun kelor, ya, itu disayur bening, ya, tapi tanpa buah, tanpa misin, ya, tanpa moto. Udah itu diminum 1 minggu saja. Nanti bahkan batu ginjal itu bisa hancur dan lalu melalui urin. Nah, daripada operasi 80 juta untuk beli buah kelor itu juga saat karangan. Nah, di saat hujan seperti ini itu banyak sekali nyamuk, ya. Bahkan anak kita atau tetangga kita, anak-anak kecil itu biasanya panas atau demam berdarah, entah itu demam berdarah ataupun tipes. Caranya sangat mudah sekali. Kita ambil, yaitu kita cari buah pisang yang sudah ada motongnya, kita ketok saja sampai pok, ya, sampai itu di umbinya itu, terus dikerowoki, nanti akan keluar airnya. Nah, setelah itu airnya diambil, disendoki, nanti 1 gelas dikasih 5 sendok gelas itu sama air pisang. Nanti insya Allah 2 hari 3 hari sembuh. Itu salah satu produk kita. Kalau Anda cocok, nanti kita ajari bagaimana masih banyak sekali tanaman di sekitar kita untuk obat-obat seperti kita. Kalau cocok, ya. Tetapi kalau Anda tidak mau repot, HCS juga menyediakan dengan obat herbal, yaitu namanya HCS Biovirgin. Nah, HCS Biovirgin ini adalah untuk khusus wanita, yaitu untuk stamina khusus wanita. Dimana selama ini yang kita ketahui adalah stamina khusus laki-laki, tapi HCS itu adalah stamina untuk wanita, namanya HCS Biovirgin. Dimana Biovirgin ini karena di sini adalah herbal, pasti ada yang namanya efek ikutan. Efek ikutannya satu, yaitu biasanya kalau wanita karena pekerjaannya sangat banyak, ya, banyak sekali, itu satu, kadang keringatnya berbau. Nah, dengan secara minum rutin dengan Biovirgin ini akan itu baunya akan hilang. Dan yang kedua, itu bagi orang-orang yang usia subur, itu ibu-ibu yang usia subur itu bahkan flek-flek yang coklat di wajah itu akan hilang. Dan head bisa teratur, bahkan hormon itu akan teratur. Jadi head tidak sakit, hormon teratur, bahkan yang menopause, yang sudah menginjak yang menopause itu akan keluar pelumas lagi atau bisa menunda menopause. Itu di samping untuk obat yang di atas, di depan tadi sudah kami sampaikan. Itu untuk Biovirgin. Dan yang lebih hebatnya, nanti alat-alat vital wanita itu akan menjadi kencang lagi, ya. Jadi bisa virgin lagi. Nah, untuk laki-laki itu namanya Biovigra. Di sini adalah Biovigra, ini herbal. Dimana itu juga untuk stamina, untuk kesehatan, juga untuk menanggulangi penyakit yang di atas di depan tadi sudah kami sampaikan. Tetapi di sini tidak ada efek sampingnya, cuman ada efek ke depannya. Nah, jadi Anda bisa merasakan
silakan mencoba dengan sehat bersama HCS dengan Bio Virgin dan Bio Vigra. Kita menginjak ke petani, yaitu petani Indonesia harus mandiri. Di mana yang dari depan tadi kami sampaikan, petani selama ini adalah menjadi objek. Di mana yaitu skema pertanian seperti ini. Bagaimana petani nanti kita ajak kembali, yaitu harus berani berternak. Petani itu harus mau berternak seperti nenek moyang kita. Di mana kalau kita sudah berternak, yaitu menurut kesenangannya masing-masing, boleh sapi atau lembu atau kambing atau ayam atau bebek atau puyuh dan yang lain sebagainya. Kalau sudah mempunyai peternakan atau ternak, otomatis kita sudah mempunyai yaitu pabrik bahan pupuk yang namanya feses atau letong atau intil dan atau telek. Dimana kalau kita sudah punya itu, otomatis kita nanti dengan HCS itu, ingat, feses atau letong atau intil itu baru bahan pupuk, bukan pupuk tapi bahan pupuk. Kalau itu langsung kita sebarkan di sawah, ya otomatis rumputnya banyak sekali. Kaki kita akan terasa gatal, bahkan mungkin kena rangan atau apa itu. Karena itu baru bahan. Ibaratnya roti itu baru adukan gandum, kalau kita makan ya kan konslet. Makanya karena apa? Itu belum ada unsur haranya. Makanya dengan HCS itu kita nanti kalau ada cocok, nanti kita latih bagaimana nanti supaya feses, intil dan yang lain itu akan menjadi pupuk. Nanti kita latih kalau ada cocok. Nah, dan di sini dengan sistem HCS 1 hektar sawah itu cukup menggunakan feses itu cuman 8 kintal. Tidak perlu berapa ton, tidak, tapi cukup minimal 8 kintal saja sudah cukup. Nah, dimana kalau sudah petani tanpa beli bisa buat pupuk, petani otomatis bisa menanam palawija ataupun padi. Otomatis di sini program ini petani tanpa beli pupuk sudah tersampaikan. Dimana setelah panen, otomatis petani akan mendapatkan yang namanya jerami. Jerami ini bukan cuma damen. Jerami itu adalah hasil yang sudah tidak dimanfaatkan oleh manusia, itu namanya jerami. Nah, kalau padi otomatis yang namanya damen. Kalau pisang ya namanya debok. Nah, kalau tebu ya berarti rapak tebu dan lain sebagainya. Itu adalah jerami. Nah, jerami itu jangan dibakar, tetapi atau dibuang begitu saja, eman-eman. Nanti dengan sistem HCS nanti kita ajari bagaimana itu akan menjadi pakan ternak. Nah, supaya jadi semua di sini petani itu sebetulnya tidak ada yang terbuang atau mubazir, karena semua akan terpakai. Di samping itu petani punya nilai plus, yaitu yang namanya daging konsumsi. Atau kalau bebek itu ya berarti telur dan daging konsumsi. Ya. Makanya petani sebetulnya semua serba untung. Bagaimana kalau Anda cocok dengan program kita? Nanti Anda akan diajari 7 langkah sukses usaha di agribisnis teknologi tepat guna. 1, yaitu pemasaran. Selama ini belum ada instansi manapun yang mengajarkan masalah pemasaran. Makanya petani selalu menjadi objek sekali lagi. Contoh, petani di saat panen pasti harganya murah. Kedua, misalkan peternakan, kita kadang beternak 1 tahun, bahwa 1,5 tahun kita kalah dengan 1 hari, yaitu belantik yang saya katakan di depan tadi. Yang kedua, bagaimana cara pengelolaan lahan yang baik. Ini penting sekali. Bagaimana lahan itu sangat faktor yang dominan. Ya. Bagaimana nanti supaya tidak matun. Nah, itu nanti kita akan ajari. Bukan karena ya itu depan kita panen, belakang kita traktor. Enggak. Bagaimana caranya? Nanti kita ajari supaya pertanian bisa maksimal. Yang ketiga adalah pemilihan benih yang berkualitas. Bagaimanapun benih itu berpengaruh sangat besar sekali. Contoh,
Misalkan orang Indonesia sekarang lahir sekarang ceprot, dengan orang Belanda atau orang Eropa lahir ceprot, dikasih makan yang sama dengan umur yang sama, kira-kira besoknya itu besar mana? Nah, otomatis gen itu sangat berpengaruh besar sekali. Makanya nanti bagaimana kita beternak itu nanti akan diajari benih-benih apa saja yang bisa dibesarkan, dan sampai batas berapa benih itu istilahnya paling maksimal bobotnya itu nanti akan kita ajari. Yang keempat adalah cara pemilihan pupuk yang tepat waktu. Nah, di sini nanti pupuknya seperti ini, jadi mawur seperti ini, tidak lengket, jadi seperti mawur ini, jadi tidak bau, tidak kelet seperti mawur seperti ini. Bagaimana pemupukan tepat waktu sesuai kebutuhan itu adalah sangat penting. Bagaimana itu mulainya kapan itu sangat penting. Karena apa? Apapun itu kalau sesuai dengan kebutuhan pasti pas. Pola tanam berbasis pertanian modern ini sangat penting, karena selama ini terus terang Bapak Ibu kadang tani itu selama ini kita bertani itu apakah dengan ilmu? Kita bertani, beternak itu cuman mbah-mbah saya dulu, bapak saya dulu, itu ya seperti ini. Karena apa? Itu naluri, bukan dengan ilmu. Padahal kita itu kalau ingin menguasai dunia ya pakai ilmu, ingin menguasai akhirat pakai ilmu. Jelas, kita itu perbedaan kita manusia dengan makhluk yang lain adalah di akal. Akal adalah di ilmu. Kalau kita tidak gunakan, apa bedanya? Jadi bagaimana kita berpola tanam dengan berbasis pertanian modern atau dengan teknologi, nanti kita sampaikan. Yang keenam adalah bertani memakai bioorganik. Bagaimana dengan sistem kita, dengan teknologi mikroba itu mulai dari persiapan sampai pasca panen, nanti kita ajari bagaimana cara pemakaiannya dengan teknologi mikroba metrik. Yang terakhir yaitu yang 7, bagaimana teknologi pasca panen yang baik itu juga sangat berguna. Kita bertani itu juga harus ada kepastian, karena kita usaha. Ya nama usaha dengan teknologi itu harus ada kepastian. Kita bertani pun juga harus ada kepastian, di mana kita panen harus 1 tahun 3 kali, di mana 2 kali panen padi atau jagung dan 1 kali panen kacang-kacangan. Di mana dengan panen padi, karena dengan sistem mikrobametrik untuk pertama kali panen itu minimal harus 12 ton per hektar, itu minimal. Kalau kita yang namanya usaha, jangan pakai nasib, ya pakai ilmu. Kalau pakai ilmu itu tidak tergantung nasib, karena semua ada ilmunya. Kalau kita yang namanya masif atau untung-untungan, nggak usah kita bertani, mbak kita bermain atau judi saja. Kita ini usaha, jadi harus ada yang namanya kepastian. Di samping itu, limbah dan pakannya itu bisa untuk ternak, yaitu untuk pakan sapi ataupun kambing. Nah, kita lihat, bahkan untuk ternak itu ya seperti ini, dagingnya padat berisi, tidak penuhnya 5 ya. Jadi depan 3, belakang 2, atau ya, gotot, gogone mencotot ya. Enggak, kalau dengan sistem kita ya semua padat berisi seperti ini. Jadi kita dengan 4 ekor sapi saja kita sudah bisa pemupukan 2 hektar sawah. Kalau 2 sapi ya bisa untuk pemupukan 1 hektar sawah. Nah, bagaimana dengan kambing? Kalau Anda punya 20 kambing itu sudah cukup untuk pemupukan 1 hektar sawah. Dan kotorannya bisa dimanfaatkan sebagai energi biogas supaya petani tanpa antri biogas. Dan ini adalah sudah program yang namanya program internasional menyongsong pertanian organik 2011. Sekarang kita sudah masuk ke masyarakat Indonesia harus sukses, program yang terakhir.
Makanya ini gambarnya uang. Bagaimana bersama HCS menjadikan peternak miliuner? Anda ingin jadi peternak miliuner? Padahal kalau Anda ternak di sini, yaitu tanpa ngarit, tanpa angon, dan tanpa berbau kotoran. Tuh. Padahal berternak saat ini itu yang sangat tidak mau ya tiga-tiganya itu. Di sini bisa kita tanggulangi dengan mikrobametrik. Yang penting itu semuanya adalah caranya. Caranya adalah satu, Anda harus berani berinvestasi atau nyelengi. Jadi berinvestasi di sini tidak usah yang macam-macam yang di luar sana. Berinvestasi seperti ini, contohnya sangat mudah, yaitu satu. Andai kata Anda punya uang, silakan ke pasar, beli kambing sendiri, bawa ke rumah, diopeni sendiri. Setelah besar dijual sendiri di pasar, uangnya mangkantongi diri atau simpan sendiri. Kalau investasi seperti itu, apakah mungkin Anda bisa tertipu? Itu berinvestasi. Yang kedua, program kita adalah Anda harus berani menunda kesenangan. Itu hukumnya wajib atau mutlak. Contoh seperti ini. Kalau Anda berani menanam pohon jati, Anda harus berani menunda kesenangan 10-15 tahun. Betul enggak? Makanya di sini Anda juga harus berani menunda kesenangan sampai batas kesepakatan yang Anda buat sendiri. Misalkan Anda ingin mobil baru, Anda cukup 2 tahun saja. Ya udah 2 tahun Anda harus berani menunda kesenangan. Dengan modal 1 cepet bisa. Kenapa saya bilang kok dari tadi kambing dan kambing? Karena selama ini itu kambing, harga kambing dari dulu sampai sekarang itu belum pernah kok turun naik, iya kan? Karena apa? Karena ada proteksi dari pemerintah, importer tidak boleh campur tangan. Itu ada undang-undangnya. Beda dengan ayam ataupun sapi. Nah, itu karena tidak ada undang-undangnya, makanya importer boleh campur tangan. Makanya harganya turun naik. Makanya kita berinvestasi itu ya aman-aman saja. Makanya yang aman yaitu dari kambing. Caranya seperti ini. Harus berani berinvestasi dan berani menunda kesenangan. Nanti kita buktikan. Yang penting sistemnya. Yang kedua adalah sistemnya. Ini sangat penting. Kita dengan modal 1 ekor cempe. Ya. Kalau 1 ekor cempe ya jangan untuk peranaan. Belum ada sejarahnya 1 ekor cempe itu di kandang terus kosot kandang kalau hamil. Ya ada. Kalau ada ya itu kalau tidak temu ya tengon nanti malah fitnah nanti. Jadi untuk penggemuan, ya. Dengan sistem mikrobametrik nanti kita ajari itu 3 bulan ya harus dijual, jadikan 2. Itu kunci. Makanya disinilah letak kita harus berani menunda kesenangan dan harus berinvestasi. 1 lipat investasi dulu, jadikan 2 dulu. Itu kunci. Jangan kita jual cempe 1 terus kita duduk di pojok pasar untuk gaple ya malah, atau di kasut ya malah bisa bablas. Jadi harus berani menunda kesenangan. Dijadikan 2 lagi, 2 dulu. 3 bulan dari 2 dijadikan 4. Begitu 4, 3 bulan dijadikan 8. 8 dijadikan 16. Begitu seterusnya. Lalu pertanyaannya, apakah nanti cukup 3 bulan? Kita upeni 3 bulan, terus dari 1 kita belikan jadikan 2. Mari kita hitung bersama-sama. Ya. Kita dengan nanti kambing itu, kalau kita sudah berorientasi ke penggemuan, otomatis pakannya juga tidak sembarangan, harus sentrat, itu wajib. Harus sentrat. Sentratnya PK 19%. Seperti kita bayangkan. Kalau kita makani PK 19%, PK itu protein kasar. Dengan protein PK 19%, otomatis per minggunya
itu kita sampaikan yaitu 2,5 kilogram per minggu. Tuh. Tapi kelemahannya di sini, apakah kita sudah bisa buat sentral? Karena sentralnya harus buat sendiri. Karena kalau kita beli, ya yang kaya nanti yang jual sentral. Karena apa? Satu kambing itu kebutuhannya sentral untuk satu hari adalah 8 on. Jadi 1 kilo kurang sedikit. Padahal untuk 1 kilogram dengan pK 19% itu harganya 4.600 sampai 5.000. Kalau Anda beli di pasar, ya kaya bukan Anda, tapi orang pasar. Nah, bagaimana nanti Anda buat sentral dengan pK 19% itu buat sendiri. Kalau Anda buat, kalau cocok, nanti kita ajari bagaimana cuman 600 sampai 800 rupiah per kilo. Itu kalau Anda cocok, nanti kita ajari. Setelah 2,5 kilogram per minggu kenaikannya, otomatis kalau 1 bulan itu ya 10 kilogram. Itu pasti. Betul enggak? Tetapi di sini panjang jangan ngimpi. Wah, kambing saya 1 bulan 10 kilo. Berarti kalau saya ini 5 tahun jadi gajah, wah enggak mungkin. Pedus ya tetap pedus, kambing ya tetap kambing. Artinya apa? Nanti ada batas maksimalnya. Jenis ini batas maksimalnya sekian. Nah, itu nanti kita di pelatihan kita pelajari bersama-sama. 3 bulan berarti sampai 30 kilo. Nah, lalu kita belinya mulainya kita ternak itu ya jangan kecil-kecil. Jangan kecil sekali, tapi juga jangan tua sekali, yaitu masa pertumbuhan. Umurnya yaitu kurang lebihnya kalau kambing atau domba itu 4 sampai 8 bulan. Jadi itu masa pertumbuhan. Ya. Kalau terlalu kecil, nah nanti rumennya karena belum sempurna ya nanti kecentet. Contoh kalau bayi itu baru masih kecil, kita kasih protein yang besar, misalkan sate, telur, sate, malah konslet sama dengan kambing. Karena apa? Rumennya belum siap. Tapi juga jangan tua-tua sekali. Kalau sudah tua itu ya kita mengejar yang 2,5 kilogram per minggu ya sulit. Karena seperti orang-orang yang sudah tua itu kalau dikasih protein terus ya naiknya cuma sedikit. Jadi di masa pertumbuhan. Nah, bibit 4 bulan itu kurang lebih harganya kalau di daerah sini ya 350 sampai 400 ya, dengan bobot 18 kilo. Tuh. Bibit yang biasa, yang bisa pengumuman ekor tipis. Tetapi ya karena ini untuk perhitungan ya harus saya markup ya kurang lebih 425 gitu aja. Oke? Nah, otomatis setelah 3 bulan itu bobot otomatis 18 kilo ditambah 30 kilo berarti 48 kilogram itu setelah 3 bulan. Nah, harganya itu ya kita harus ada patokan. Kalau kita dulu pernah dengar di radio atau di TV itu kan biasanya seperti ini. Pemerintah itu selalu memberi patokan. Misalkan cabai keriting di Lampung harganya sekian, di Jakarta sekian, di Jogja sekian, di Solo sekian, pasti ada patokannya. Nah, di Dinas Peternakan itu juga memberi patokan untuk timbangan hidup. Itu per kilonya kalau daging kambing itu adalah 27.000. Nah, kita hitung yang limit aja 25 itu aja. 25 kg timbangan hidup. Nah, 25.000 per kilogram timbangan hidup. Berarti 25.000 kali 48 ada 1.200.000. Mari kita hitung profit keuntungannya. Kita tadi lihat harga jual setelah 3 bulan adalah 1.200.000. Kita harus beli bibit dulu 2. Nah, ini kita harus berinvestasi. Karena tadi kita hitung 425, ya otomatis 850. Nah, sisanya kita harus membayar hutang dulu. Tadi kan kita buat sentral. Nah, tadi 600 sampai 800 per kilonya. Ya kita bulatkan aja 1.000.
Berarti untuk 90 hari atau 3 bulan berarti ya 90.000. Ya kita besarkan aja menjadi 100.000. Otomatis sisa atau gaji kita adalah 250 per ekor. Tapi itu 3 bulan. Tapi kita lihat tadi kita dengan modal 1 cempe sudah mendapat 2 cempe dan ada sisa 250.000. Mari kita hitung. Kalau kita hitung di dalam 1 tahun, setiap 3 bulan sekali kita panen, berarti 1 tahun ada 4 kali panen. 3 tahun berarti ada 12 kali panen. Kita hitung, kita mulai dari mulai dari 1. 1 menjadi 2, 250. Yang tadi di depan. 2 menjadi 4, berarti 500. 4 menjadi 8 ekor, menjadi 1 juta. Dalam 1 tahun 8 jadi 16, berarti 2 juta. Kambing kita sudah menjadi 16. Tapi karena kita belum panen, kita hitung di dalam kelebihan sisa uangnya saja dulu. Di sini kita sudah mendapat per 3 bulan adalah 2 juta. Kalau kita hitung per bulannya itu kurang lebih sekitar sudah 650.000. Ayo kita lihat, kita tidak usah merasani tetangga kita yang kurang beruntung, mungkin pengangguran dan yang lain. Yuk kita ajak bersama-sama ternak. Ini per bulan sudah 650 daripada mereka itu tunggu toko, ya. Kita datang telat disengani, gitu. Barang hilang kon ngijoli. Kalau dengan ternak kambing kita makan telat, nggak mungkin dimarahi. Padahal gajinya lebih besar. Kalau tunggu-tunggu itu maksimal kalau di daerah sini sekitar 450.000 itu per bulan. Dan kita berternak kambing 1 tahun saja kita sudah 650 per bulan. Kita hitung 1,5 tahun. Dari 16 menjadi 32, 32 menjadi 64. Kita sudah mengantongi dari hasilnya saja, sisanya saja. Kita sudah punya kambing 64, sisanya saja uangnya itu sudah 8 juta. Berarti kalau kita bagi 3 per bulannya kita sudah dapat 2.650.000. Makanya dari depan tadi saya bilang bagaimana petani, ya, petani itu untuk anaknya ingin menjadi pegawai negeri itu harus menjual sawah. Itu jangan sebetulnya bodoh-bodohnya orang petani. Padahal kalau kita ternak kambing saja, ya, itu dengan 1,5 tahun saja kita sudah punya keuntungan 8 juta. Itu pun cuma sisanya, belum kita panen. Kalau itu dibagi 3, itu sudah 2.650.000. Itu kalau pegawai negeri itu sudah golongan paling tidak itu 3D itu, ya, 2.650.000 per bulan. Padahal masa kerjanya itu paling tidak itu ya 15 tahun kalau pegawai negeri. Bahwa sudah konsuruh ternak kambing aja ini masa kerja cuma 1,5 tahun. Bagaimana? Ya ternak. Makanya bagaimana paradigma atau pandangan petani kita itu yuk kita rubah untuk menyongsong peningkatan kesejahteraan kita yang lebih baik. Jadi kita jangan terpaku pada pegawai dan pegawai. Kita masih banyak sekali peluang yang harus kita manfaatkan. Kita hitung ke-7, 64 menjadi 128, 16 juta. Kita buat 2 tahun. Kambing kita sudah 256 ekor. Hasil kita sudah 32 juta. Berarti per bulan itu sudah 10 juta. Nah yang 2 juta bagaimana? Ya sudah, kalau sudah seperti ini Anda tidak mungkin, saya yakin Anda tidak mungkin mau sudah ternak. Saya yakin Anda udah ngajak nyuruh orang aja ya 2 juta untuk ngopeni kambingnya. Kan sudah banyak itu yang istilahnya melamar. Anda cukup manajemen saja 10 juta per bulan. Padahal di sini kita belum panen.
Nah tadi di depan saya sampaikan, Anda dengan 1 cempe 2 tahun bisa beli mobil secara cash. Tapi itu baru 30 kok. Kenapa sudah bisa beli cash? Ya udah, kalau kita ingin panen ya kita panen. Yang menarget adalah kita sendiri. Cuman caranya panen itu yang perlu kita ketahui. Caranya panen begini. Yang separuh 128 itu kita jual dulu. Kita jadikan cempe 256 lagi dulu. Supaya apa? Supaya usaha kita tetap berjalan. Karena anak cucu kita biar menikmati juga. Kita harus punya dinasti. Tidak kita jual semua terus kita kantongi ya nanti saling serengat. Ya, kita harus usaha kita tetap harus berjalan. 128 kita jual jadikan kambing dulu, cempe dulu supaya kandang kita penuh lagi. Nah, setelah itu sudah komplit, baru yang separuhnya kita jual. Andai kata yang 128 juta itu di harga 1 juta saja, itu sudah 128 juta. Itu cuma baru harga kambingnya. Kira-kira kalau untuk beli mobil baru cash itu saya kira sudah dapat ya kalau saat ini. Ya dah. Padahal modalnya tadi berapa? Ya dah. 1 ekor baru 2 tahun. Ini adalah bukan cuma hitungan. Ini teman kita sudah ada yang trial, namanya Bapak Suharto. Itu Pak Bon SD atau penjaga kebun SD Jombang 2. Itu dia itu di sekolah jadi Pak Bon tapi naiknya Avanza. Dia bisa itu. Ini melakukan trial ini. Jadi ini sudah ditrialkan atau sudah dibuktikan oleh teman-teman kita banyak sekali. Ini adalah bukan cuma hitungan, tapi teman-teman kita sudah banyak yang trial sampai di sini. Contoh salah satunya yaitu yang namanya Bapak Suharto, itu Pak Bon SD atau kepala kebun ya, penjaga kebun SD Jombang 2. Itu dia sudah masuk di sini. Dia itu penjaga kebun tapi naiknya Avanza. Kalau Anda yang senang majalah itu bisa dilihat di majalah Swatani edisi Oktober tahun 2010. Judulnya Beternak Kambing Hibas, untungnya buat kipas-kipas. Pak Bon SD bisa. Saya yakin Anda juga bisa. Di level 9 ini juga ada teman kami yang namanya Abdullah. Itu dia seorang yatim piatu tapi bisa ngopeni yatim piatu lagi 4. Dia punya yayasan yatim piatu. Di situ tertulis hasilnya 64 juta, tapi faktanya hasilnya sebetulnya 90 juta. Kenapa kok bisa? Karena ya itu, kita tadi dari harga kita markup, dari hasil kita kecilkan. Ya, nanti kita hitung dan seterusnya. Kalau kita hitung setelah 3 tahun, kita ambil yang separuh saja, yang separuh kita gandakan supaya kandang kebak, caranya panas seperti itu. Yang separuh kita jual itu kita sudah ngantongi. Kalau kita kuat 3 tahun, kalau satunya 1 juta itu sudah 2 miliar. Bagaimana dengan Anda? Loh, ini semua ini bukan ilmunya HCS. Kalau Anda yang bagi beragama Nasrani boleh bisa dilihat itu di Matius, di Abraham. Itu di saat Abraham itu suruh buat suruh ngopeni kambing 2, dijadikan 4, dijadikan 8 dan bagi yang Muslim itu bisa dilihat di surat Ibrahim, itu juga sama. Jadi di saat Ibrahim itu, Nabi Ibrahim alaihissalam itu jatuh, dia suruh beternak kambing 2, menjadikan 4, suruhkan 8. Itu ada. Ini wahyu dari ilahi. Cuma di HCS itu kita pernah sedikit, mulainya dari 1 gitu. Jadi ini di ayat-ayat suci sebetulnya ada semua. Bahkan saat salabah teman Kanjeng Rasul itu, ini adalah metode salabah, bahkan salabah menjadi kaya raya itu juga dengan sistem ini. Itu juga menganut di kitab suci. Kenapa kita bisa seperti itu?
Karena produk kita yaitu teknologi mikrobametrik untuk hewan, yaitu namanya SOC, yaitu suplemen organik cair. Ini ada 24 macam mikroba. Kenapa kita 8 bulan berani menargetkan jual? Kenapa kita untuk fermentasi pakan itu yang basah ya, seperti debok atau tanaman yang basah, mungkin seperti eceng gondok daya, itu bisa untuk pakan. Itu fermentasinya cukup 1 jam. Bahkan untuk yang kering itu untuk fermentasinya kalau kering 24 jam. Tetapi kekuatannya bisa sampai 20 tahun untuk makan ini. Loh, kenapa berbedaan dengan yang lain? Karena kalau di luar sana itu teknologinya metode itu maksimal cuma 9. Kita sudah ada 24 macam mikroba. Luar biasa enggak? Bahkan untuk 1 botol ini ya, itu bisa untuk buat pakan 1 ton pakan. Untuk yang tanaman, kenapa kita berani menargetkan 1 hektar itu 12 ton minimal untuk yang pertama, bahkan nantinya bisa 21 ton kalau sudah yang kelima. Itu kenapa? Karena di sana itu ada 52 macam mikroba ya. Jadi sudah komplit di sana. Kalau di luar sana cuma 9 maksimal, kita 52 macam mikroba. Itu produksi kita. Ya, kalau sudah kenal makanan mikroba kita seperti itu, bahkan makanan itu sampai menyelam. Ya, kambing pun oke, bahkan sampai MT. Dan kotoran tidak berbau. Tadi sudah kami tanyakan di depan. Ya, kalau Anda ingin membuktikan bisa di tel-tel di sekitar Anda. Sudah banyak. Atau menghubungi yang membawa VCD ini. Nah, yang penting di sini Anda nanti itu kalau cocok nanti diajari kambing itu sakitnya apa? Sakitnya apa saja? Ciri-cirinya bagaimana? Cara mengobati bagaimana? Obatnya apa? Itu nanti Anda diajari secara gratis kalau Anda cocok. Jadi biar kambing itu kita bisa menekan kambing itu dari angka kematian. Karena apa? Karena 1 itu bisa 1 miliar. Ingat, kita nanti diajari. Nah, bagaimana sampai kambing ngajak untuk memelihara. Bapak Ibu semua yang kami hormati, produk kita itu tidak dijual bebas di pasaran. Jadi kita menjual dengan sistem kemitraan. Kalau Anda ingin bergabung pada kami, itu dengan membayar uang 600, itu Anda akan mendapatkan produk seharga juga 600. Contoh, untuk ternak itu harganya yang bisa untuk 1 ton pakan itu harganya 110. Itu nanti Anda dapat 5. Nah, kalau untuk yang pertanian itu Anda bisa dapat 8. Tapi kalau bagaimana kalau pertanian dapat ternakan, boleh silakan. Atau dengan kesehatan boleh. Orang membeli itu boleh memilih produk intinya. Tapi kurang lebih juga sekitar paket produknya 600.000 rupiah. Nah, fungsinya seperti apa? Nah, kalau Anda nanti dengan paket 600.000 itu cuma sekali tok. Ya, cuma sekali tok deal. Bahkan sampai diwariskan tuh Anda cuma ikut 1 kali itu aja. Supaya apa? Supaya Anda nanti dapat produk dan maksud kami dapat kartu anggota. Nah, fungsinya kartu anggota itu apa? Fungsinya kartu anggota itu 1, nanti Anda akan mendapat diskon 50%. Jadi nanti Anda kalau membeli lagi setelah produk Anda habis, ya Anda beli saja 1 botol atau 2 botol aja, sesuai kebutuhan saja dengan harga 50%.
Contoh, kalau untuk ternak itu kan 110. Nah, itu bisa untuk buat pakan 1 ton. Kalau Anda cuma punya kambing 1 tok ya, itu Anda bisa untuk 1000 hari atau 3 tahun bahkan. Tapi kalau Anda punya 10, nah itu berarti bisa untuk sudah 3 bulan. Tapi kan lama-kelamaan tetap habis. Nah nanti kalau sudah habis, Anda belinya ya seperlunya saja. Kalau beli 1, kalau sudah jadi anggota berarti didiskon 50% menjadi 55. Kalau yang untuk pertanian itu 75. Nah, kalau Anda beli, kalau sudah jadi anggota ya jadi 35. Begitu juga untuk kesehatan. Nanti silakan menghubungi yang ngajak Anda, nanti lihat paket-paket yang ada. Begitu. Jadi itu cuma 1 kali saja, bahkan untuk selamanya. Tidak ada di sini Anda tiap bulan harus beli, 1 tahun harus beli, tidak ada. Jadi di sini dipasarkan pada Anda sesuai kebutuhan. Misalkan Anda 3 tahun lah baru beli ya silakan. Tapi 2 bulan sudah habis mau beli ya silakan. Anda nanti akan mendapat diskon 50%. Ya. Anda kata seperti ini. Untuk 1 ekor 1 botol itu kan bisa untuk 1 ton pakan. Berarti bisa untuk 1000 hari. Kalau 1, kalau 10 berarti 100 hari. Nah, andai kata Anda itu ngarit atau angon 1 hari itu, misalkan saya bayar ngaritnya untuk 10 ekor itu 5.000 apa boleh? Nah kalau dihitung padahal untuk 1 botol itu 110, itu padahal untuk 3 bulan, apa tidak ngirit? Silakan kalau Anda berhasrat atau bergabung dengan kami, mari bersama-sama. Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa. Kami cuma mengenalkan program. Silakan Anda mau bergabung sekarang, hubungi yang mengajak Anda. Begitu Anda akan bergabung sekarang, silakan berhubungan langsung. 3 bulan lagi ya silakan, bahkan 100 lagi silakan, tidak ada yang memaksa. Kami hanya mengenalkan program. Semoga program ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat tinggal kemiskinan. Mari kita sejahterakan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak cucu kita. Sekian, terima kasih, salam sukses.